Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Umiati Ramadan, NIM 2018-53016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar audit sistem informasi. Apakah audit sistem informasi itu? Audit sistem informasi memiliki makna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Summary dari audit adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak. Biasa disebut auditor. Tujuan dari audit adalah untuk memverifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui oleh dan diterima. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang dapat bermanfaat untuk memecahkan suatu masalah dan untuk mengambil keputusan. Ini adalah gambar dari model input-output dan komponen aplikasi sistem informasi. Bisa dilihat dari gambar ini. Menurut Ron Weber 1999, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya efisien. Ini adalah tujuan dari audit sistem informasi. Ada 4 tujuan: untuk mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan mencapai efisiensi sumber daya. Tujuan dari pengamanan aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi itu mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software dari sistem informasi tersebut, dan manusia, file data, dokumentasi sistem, dan perangkat pendukung lainnya. Tujuan dari integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar, atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Di dalam pengambilan keputusan ada langkah-langkah penting di organisasi. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas data, ada konsekuensi dan biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus padan dengan manfaat yang diharapkan. Tujuan efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif jika hanya sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Untuk mengetahui kebutuhan pengguna, sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user. Auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Biasanya, audit efektivitas sistem dilakukan setelah suatu sistem berjalan beberapa waktu.
Manajemen dapat meminta auditor untuk melakukan post audit guna menentukan sejauh mana sistem telah mencapai tujuan. Evaluasi sistem akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan apakah kinerja sistem sudah layak dipertahankan atau perlu ditingkatkan lagi. Audit efektivitas sistem dapat juga dilaksanakan pada tahap perencanaan sistem atau sistem desain. Sistem dikatakan efisien jika menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, saat ini sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Harus berkompetensi untuk memberdayakan sumber daya yang ada. Pendekatan audit sistem informasi. Yang pertama adalah pendekatan temuan. Pada pendekatan ini, fokusnya itu ditekankan pada jenis kesalahan yang terjadi dalam sistem informasi. Setelah kesalahan itu ditemukan, lalu akan dilakukan proses kendali untuk mengurangi kesalahan sampai pada level yang dapat diterima. Yang kedua ada pendekatan kendali. Pendekatan kendali ini memiliki fokus dalam sistem informasi untuk mengurangi kesalahan pada level yang dapat diterima. Aspek yang diperiksa menyangkut efektivitas, efisiensi, availability system, reliability, confidentiality, integrity, serta aspek security. Selanjutnya, audit atas proses modifikasi program, audit atas sumber data, dan data file. Dalam audit sistem informasi sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu. Contohnya tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, behavioral science. Menurut Ron Weber, ada 5 langkah tahapan audit sistem informasi. Perencanaan audit, pengetesan kendali, pengetesan transaksi, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, dan pengakhiran audit. Menurut Gilgos, tahapan audit sistem informasi menyangkut aktivitas perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Ada teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama melalui survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Berdasarkan ini bisa dijadikan bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis, biasanya dalam bentuk file soft copy. Pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, ada beberapa cara yang sering dipakai, yaitu audit around computer, audit raw computer, dan audit with computer. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data, jika tingkat pemakaian teknologi informasi tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with computer. Biasanya dengan teknik audit berbantuan komputer atau menggunakan CAD, Computer Aided Auditing Technique, untuk menganalisa data dan aspek security.
Auditor dituntut mempunyai keahlian teknis yang cukup memadai untuk menguji keamanan sistem. Sistem juga mempunyai standar. Standar adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh IS auditor. Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA, yaitu ISACA Auditing Standard. Selain itu, ISACA juga menerbitkan IS Auditing Guidance and IS Auditing Procedure. Guidelines memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit. Dan proses memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tertentu sehingga sesuai dengan standar. Bagaimanapun, IS auditor harus bisa menggunakan judgement profesional ketika menggunakan guidance dan prosedur. Siapakah yang melakukan audit? Yang melakukan audit adalah auditor atau pelaku yang melakukan audit sistem informasi, biasa disebut auditor. Pada dasarnya melakukan penilaian atau assurance tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian, pengujian auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor, atas rekomendasi yang diberikan. Tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Siapakah sebaiknya melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi sistem informasi. Tapi, jika dibutuhkan opini dari publik, auditor dapat mempublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.